Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku digital atau buku elektronik atau electronic book. Intinya bahwa buku digital adalah buku yang memang dikhususkan dibuat untuk menyimpelkan ataupun mempermudah bagi kita dalam proses penyimpanan, fleksibilitas, kemudian memudahkan kita untuk menyimpan tidak hanya di satu tempat, bisa disimpan secara online atau bisa kita titipkan ke drive atau hostingan, tentu saja di penyedia layanan untuk penyimpanan dokumen secara digital dan bisa dibuka di seluruh dunia, artinya secara online. Ini buku digital bisa digambarkan dari tumpukan buku ini, bisa kita rangkum dalam sebuah file yang sangat kecil, sangat rapih, sangat ringan, mudah dibawa dengan menggunakan perangkat elektronik untuk membukanya. Bisa smartphone, kemudian tablet, dan yang lainnya. Di era digital sekarang ini, penggunaan buku digital tentu saja sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi untuk orang-orang yang memang ingin membaca buku tanpa harus membawa buku yang tebal, kemudian ingin belajar tanpa harus membawa buku di dalam tas yang penuh dengan berat berkilo-kilo, dengan tas mungkin kita bawa membebani diri kita. Jadi bisa kita simpelkan dan kita permudah dengan membuat buku dalam bentuk elektronik. Oke, kita akan memulai. Tujuannya untuk memahami pembuatan buku digital, siswa mampu menjelaskan pengertian buku digital, kemudian menjelaskan fungsi, serta mengidentifikasi. Di era sekarang ini memang kita untuk melaksanakan praktikum belum bisa dilaksanakan, tapi memang seharusnya bisa kita cari alternatif untuk praktikum. Jadi nanti akan saya coba membuat buku digital yang sangat sederhana menggunakan Android, yang saya yakini bahwa setiap peserta didik itu mempunyai Android ataupun smartphone. Pengertian buku digital, ya, buku digital atau buku elektronik disingkat e-book adalah bentuk digital dari buku cetak, ya. Jadi tadi buku yang konvensional dalam bentuk kertas, kita akan rubah menjadi sebuah file elektronik. Nah, di file elektronik itu sendiri ada kelebihannya bahwa video bisa kita selipkan ke dalam buku digital. Kalaupun gambar itu udah biasa ya di buku konvensional ataupun buku yang biasa kita baca, ya pasti banyak gambar berwarna ataupun hitam putih. Tapi di buku digital kelebihannya adalah bisa kita selipkan sebuah video ataupun animasi dan segala macam.
Ya, di sini. Fungsi dan tujuan buku digital. Nah, ini sebagai alternatif media pembelajaran pastinya, kemudian sebagai informasi. Jadi di pertemuan ini saya akan membahas sedikit saja, nanti selebihnya silakan dirangkum. Tujuannya ada di sini. Tujuan pengembangan buku digital memberikan kesempatan bagi pembuat konten ya. Ya di era sekarang nih banyak yang membuat konten. Ya mungkin yang lagi tren YouTube gitu ya konten, tapi buku digital pun banyak. Bukan hanya dalam bentuk video, tapi dalam buku elektronik pun banyak. Tentu saja buku-buku yang memang diperbolehkan untuk dibuat secara elektronik, atau misalnya buku karya tertentu ketika kita sudah mempunyai izin lisensi boleh saja kita publikasikan ya, dalam bentuk elektronik, melindungi informasi yang disampaikan ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa buku digital ini memudahkan kita, bisa kita titipkan ke hosting ataupun ke provider penyedia layanan penyimpanan buku. Kemudian untuk jenisnya ya, format buku digital. Ya, kebetulan hujan kita ngerekamnya nih. Formatnya banyak sekali di sini, nanti bisa kalian rangkum. Ada AZW, ada EPUB, ada KF8, MOBI. Yang umum yang sering kita lihat ketika seseorang mengirim sebuah file di aplikasi Messenger misalnya WA, itu PDF. PDF ini udah umum orang menggunakan ya. Contohnya file yang ini yang saya kirimkan ini adalah file PDF. Nanti kita akan coba buka menggunakan sebuah aplikasi untuk membaca buku digital ya. Ini bisa nanti dilihat. Kemudian pemilihan format buku digital. Di sini pemilihan format buku digital mempertimbangkan yang akan digunakan pada buku ini mengacu kepada beberapa hal sebagai berikut. Memanfaatkan ketersediaan perangkat. Ya, jadi pemilihan format buku digital atau tujuan pembuatan, kenapa kita harus memilih format buku digital? Karena di era sekarang ini bahwa teknologi komunikasi itu bukan hanya untuk berkomunikasi antar siswa hanya dalam bentuk suara, tetapi juga berupa data digital seperti video, gambar dan segala macamnya. Itu bisa kita aplikasikan ke dalam sebuah alat telekomunikasi yang sangat smart ataupun pintar. Di era sekarang tentu saja produk alat komunikasi ataupun handphone ataupun smartphone itu tentu saja sudah bisa mencakup penggunaan komputer yang tadinya mungkin komputer dalam bentuk desktop ataupun komputer jinjing atau laptop. Ini bisa digenggam, kemudian bisa kita gunakan, fungsinya sama dengan komputer-komputer yang tadi. Ya, di sini bisa dilihat ukuran tampilan. Aplikasi alat baca buku digital tidak akan menjadi masalah apabila dibaca menggunakan komputer maupun laptop ya. Kemudian format yang didukung secara luas ya, ini mengapa kita memilih format buku digital. Sebetulnya dari penjelasan awal tadi sudah dirangkum bahwa buku digital sendiri kenapa dipilih, kemudian kita coba gunakan. Tentu saja tadi menghemat segala macam ya, tempat, kemudian memudahkan dan segala macam. Nah, untuk buku digital yang biasanya banyak digunakan, formatnya adalah format EPUB atau ini EPUB ya, EPUB atau Electronic Publication ya.
Jadi EPUB atau Electronic Publication ini adalah format yang memang telah disepakati oleh seluruh pengguna buku elektronik. Kemudian format ini juga sangat populer, tentu saja. Berbagai kelebihan yang ditawarkan dari format electronic publication ini, salah satunya format terbuka dan gratis, artinya tidak berbayar. Perlu kalian ingat bahwa aplikasi itu nggak semuanya gratis ya, seperti mungkin aplikasi OS Windows itu harus berbayar, jadi kita harus beli lisensi. Ini gratis ya. Ini kelebihannya banyak di sini ya, ini bisa di ini kalian lihat, kalian baca-baca. Kemudian ada lagi aplikasi pemformatan buku digital ya. Jadi untuk membuat atau edit buku digital itu di kelas SMK sendiri berdasarkan buku panduan, kita membuat buku digital menggunakan aplikasi yang namanya Sigil. Ini ya, ini di sini ada. Nah, seperti ini Sigil. Nah, aplikasi ini kita gunakan untuk membuat sebuah buku digital. Jadi secara singkat nanti kalau ada waktu kita coba praktekkan. Intinya bahwa untuk membuat buku digital kita butuhkan adalah tentu saja data-data yang akan kita buat. Kemudian kita akan pembuatan buku digital selesai, ada aplikasi yang digunakan untuk membaca buku digital. Di sini saya contohkan, ada namanya aplikasinya Calibri. Ya, kita lihat di sini. Calibri. Ini ya, Calibri. Nah, ini ada beberapa buku yang memang telah saya coba buat. Contohnya ini misalnya. Ini kita lihat buku setelah proses pembuatan menggunakan aplikasi Sigil tadi. Kita lihat di sini. Kita view hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, buku digital. Kita ke depan dulu halaman. Ya, lihat kita halaman pertama. Nah, ini covernya. Ya. Jadi untuk membukanya cukup menggeser ini. Kalau di Android digeser-geser saja ya, dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri gitu ya, dibuka. Nah, seperti ini. Ini mau ribuan lembar pun sangat mudah sekali, tidak bermasalah. Nah, ini seperti ini hasil buku digital menggunakan aplikasi Sigil. Nah, ini seperti ini contohnya. Atau yang paling ini lagi mudah kalian lihat, ini file yang kalian gunakan untuk mencatat. Kita ambil, akan kita coba ambil, itu filenya dalam bentuk PDF. PDF itu merupakan salah satu format buku digital. Nah, kita lihat di sini nih ya, format buku digital ini ya, PDF kelihatannya. Nah, kita coba open, tunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini ya di paling atas. Kita akan coba lihat buku ini. Tapi sebelum kita view, dia harus kita convert dulu ke dalam buku. Ya, view ini buku yang telah jadi, ya. Jadi menu view ini buku yang sudah jadi, kemudian ingin dibaca ini adalah read book. Ya, kita akan convert dulu karena file dalam bentuk
file PDF. Nah ini kita lihat ini filenya, kita klik file PDF, output format ataupun hasil keluaran nanti setelah kita klik ini dalam bentuk electronic publication. Kita oke. Ya, kita tunggu ini di sini, lihat. Nah, kita lihat nanti di sini ada bacaan komplit. Kita tunggu. Nah, ini komplit sudah selesai. Ini baru kita klik view. Hasilnya seperti apa? Nah, ini seperti ini buku digitalnya. Nah, kita lihat ini halaman pertama. Ya, halaman kedua. Ya, jadi hanya ada ya ini ya. Nah, ini hasilnya nih. Beberapa halaman. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin mudah, cepat membuat buku digital nanti catatan hari ini yang kalian catat nanti difoto, kemudian diformat dalam bentuk PDF. Bagaimana cara membuat format PDF? Nanti pertemuan berikutnya saya akan buatkan panduannya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah bisa membuat format PDF. Salah satu contohnya adalah software CamScanner. Jadi ketika kalian men-scan ya dokumen kalian, nanti diarahkan mau dalam bentuk format apapun, di situ ada beberapa pilihan, ada JPG atau gambar atau PDF, file portable itu ya, portable dokumen ya. Jadi untuk penjelasan tentang buku digital hanya sampai di sini, mohon dirangkum. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan coba praktekkan. Jadi nanti akan saya cari solusi bagaimana caranya membuat buku digital menggunakan Android saja. Kita tidak harus ketemu di lab komputer. Jadi kita menggunakan Android yang paling mudah seperti ini contohnya. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.